Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Hikam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi pendidikan agama Islam yang berada di madrasah. Mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan juga pembentukan karakter anak. Terlebih dahulu, mari kita masuk ke dalam arti atau tahu definisi dari madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar. Akar katanya darosa yang artinya belajar. Madrasah merupakan nama atau sebutan bagi sekolah agama Islam, tempat proses belajar mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan juga kurikulum dalam bentuk klasikal. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata madrasah adalah sekolah. Pengertian madrasah dalam bahasa Arab menggambarkan bahwa tempat belajar tak harus dilaksanakan di suatu tempat tertentu. Belajar juga bisa dilaksanakan di mana saja, seperti di masjid atau di surau. Yang kedua, kita harus mengenal apa itu sosialisasi anak didik. Sosialisasi adalah proses penanaman atau pemindahan kebiasaan atau nilai dan juga aturan dari satu generasi ke generasi yang lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Beberapa sosiolog mencirikan sosialisasi sebagai teori peran, karena dalam proses sosialisasi, peran-peran diajarkan untuk dilakukan oleh individu. Menurut sosiolog dan juga psikolog George Herbert Mead, tahap sosialisasi seseorang melewati 4 tahap dan proses yang berbeda. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dengan tahap ini dimulai dari sejak bayi lahir hingga tahap di mana kesadaran terhadap lingkungan, baik itu suara, gerakan, atau hal-hal lain yang belum lengkap. Bayi Anda akan memulai meniru gerakan dan suara yang didengar, tetapi dengan bahasa dan gayanya sendiri. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu langkah permainan. Langkah ini merupakan lanjutan dari langkah persiapan, yaitu langkah imitasi sempurna, di mana anak mulai memiliki kemampuan untuk meniru secara tepat apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, baik yang diucapkan maupun yang dilakukan. Yang ketiga, tahap aktor. Tahap ini sangat jarang meniru orang dibandingkan dengan tindakan atau melakukan sesuatu secara sadar, mampu menjalin hubungan dengan kelompok, memulai mengenali tempatnya di luar keluarga, dan juga memulai memahami norma-norma eksternal. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu sekolah dan screening moral. Dalam pendidikan sering dikejutkan dengan perilaku menyimpang siswa. Kasus-kasus perilaku yang biasa ditemui oleh mahasiswa seringkali melibatkan pelanggaran etika. Memang, pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat tidak hanya disebabkan oleh siswa. Hampir setiap hari kita melihat perilaku yang menyimpang dari standar etika seperti kekerasan, pemerasan, pelecehan seksual, penyontek saat ujian, penggunaan ijazah palsu, tawuran geng motor, perusakan tempat ibadah, suap, korupsi, aborsi brutal, pembunuhan, dan lain-lain. Individu juga berasal dari berbagai latar belakang, mulai mahasiswa, murid sekolah dasar, politisi, birokrat, ulama, pejabat pemerintah, bahkan penegak hukum. Oleh karena itu, muncul pesimisme masyarakat terhadap perkembangan nilai-nilai moral. Pesimisme yang melanda benak masyarakat karena pihak yang diharapkan berperilaku baik justru menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku. Perilaku etis ketika jatuh bebas jatuh ke titik terendah. Maksudnya di sini adalah perilaku seseorang itu baik yang sudah direncanakan akan menjadi hal buruk jika tidak diterapkan dengan baik. Dari Lawrence Bagus dalam kamus filsafatnya, etika menyangkut perilaku yang baik atau buruk, moral atau tidak etis, dan baik atau buruk dalam hubungan dengan orang lain. Dalam interaksinya dengan orang lain, setiap individu diminta untuk menyesuaikan perilakunya semaksimal mungkin agar tidak bertentangan dengan standar etika yang berlaku. Dalam sosiologi, pendidikan tidak hanya memiliki fungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki fungsi penyaringan dan juga seleksi sosial. Artinya,
proses pendidikan akan menyaring dan menyeleksi siswa yang mampu memikul beban sosial. Pemutaran ini tentunya didasarkan pada kemampuan ilmiah, keterampilan, termasuk etika anak. Artinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin terseleksi dan juga tersaring dalam kasta sosial yang tinggi, karena beban sosialnya juga tinggi. Sebagian dari penyaringan sosial, para guru diminta untuk menilai moral siswa mereka. Selama ini sekolah hanya dinilai berdasarkan kompetitif kognitif akademik, sedangkan aspek etika diabaikan. Hanya karena nilai akademik dianggap objektif dan menjadi dasar kenaikan pangkat atau kelulusan pada jenjang tertentu. Sedangkan pada faktor etika dianggap subjektif sehingga tidak menjadi faktor pertimbangan untuk maju atau lulus. Dalam kurikulum 2013, prioritas diberikan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan keterampilan dalam sikap, kompetensi, dan juga pengetahuan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu pembentukan kepribadian. Proses sosialisasi dikaitkan dengan pembentukan kepribadian. Mengapa disebut dengan kepribadian? Karena kepribadian manusia tidak dilahirkan sebagai pangkat bawaan yang disempurnakan, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, pembahasan tentang proses sosialisasi erat kaitannya dengan upaya pembentukan kepribadian. Terlebih dahulu kita mengenal kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah kecenderungan psikologi anak untuk berperilaku tertutup seperti perasaan, keinginan, pikiran, atau proses berperilaku terbuka, biasa disebut dengan tindakan. Singkatnya, kepribadian adalah jumlah total dari keseluruhan kecenderungan seorang anak untuk merasakan, menginginkan, berpikir, berperilaku, dan juga bertindak menurut standar etika yang berlaku di masyarakat. Gejala yang sering dialami oleh anak yaitu gejala mental. Gejala ini secara bertahap berkembang dalam psikososialisasi, karena dalam psikososialisasi terdapat dua proses, yaitu sosialisasi dan juga internalisasi. Melalui dua proses ini, anak menyerap norma-norma sosial dan pola perilaku sosial. Bisa diamati dan juga dialami ke dalam jiwanya dan dibimbing oleh norma dan pola internal. Anak cenderung berperilaku menurut pola tertentu atau dengan kata lain memiliki kepribadian. Dan juga karena ia dapat memanifestasikan dirinya dengan proses interaksi sosial antara orang per orang. Pada kenyataannya, ia memiliki dimensi sosial yang sangat penting, dan oleh karena itu masih dibahas dalam ilmu pendidikan. Bagaimana pendidikan mempengaruhi pembentukan, perkembangan, dan juga perubahan kepribadian anak? Norma budaya, perilaku, dan juga nilai yang disosialisasikan secara langsung melalui pendidikan atau pengajaran diterima dan didukung oleh individu yang mengembangkan kepribadiannya dan kemudian menginternalisasikannya secara mental. Dalam pikiran, semua norma internal tidak dalam keadaan disintegrasi, tetapi lebih terorganisir. Mengapa pada hal ini disebut sebagai organisasi kepribadian? Jika organisasi kepribadian telah dibentuk, orang yang bersangkutan dapat dianggap memiliki kepribadian, karena kepribadian yang terorganisir akan membuat anak memiliki panutan dan juga kepribadian atau watak tertentu. Itu akan menjadi tanda seorang anak. Ia akan memiliki kepribadian yang kuat dan juga tidak akan mudah terombang-ambing oleh perubahan dan juga kondisi sosial yang tidak menentu. Sebaliknya, jika organisasi kepribadiannya tidak dapat dibentuk secara sempurna, maka anak tidak akan mampu menyaring informasi dan pengaruh negatif karena sistem kepribadiannya tidak tertata dengan baik pada diri anak. Dalam sosiologi, seorang anak yang mengalami hal ini disebut disorganized personality, atau kepribadian seorang anak dapat Memasuki materi yang keempat, yaitu pengaruh keluarga sekolah terhadap individu. Mari terlebih dahulu kita mengenal apa lingkungan keluarga.
Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berperan sangat penting dalam menyambut anggota keluarganya. Pada prinsipnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih berdasarkan perkawinan dan juga hubungan darah yang hidup bersama dalam satu rumah tangga di bawah asuhan kepala rumah tangga. Keluarga juga sangat memiliki peran yang penting dalam membentuk suatu individu karena dalam anggota keluarga akan menciptakan dan juga memelihara budaya keluarga. Jadi baik atau buruknya keluarga itu tergantung dari masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah ruang di mana anak belajar untuk memperoleh, mengembangkan, dan juga menggunakan sumber daya yang ada pada dirinya. Sekolah, tempat pendidikan diterapkan dan juga diajarkan untuk melihat sesuatu secara objektif sesuai realitas yang ada. Namun, di sekolah ternyata bukan hanya sebagai suatu sarana untuk mendapatkan hasil atau kualitas dari seorang individu. Nampaknya terdapat beberapa problematika yang terjadi, salah satunya yaitu ketimpangan gender. Di sini saya akan menjelaskan 2 ketimpangan gender yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu pemilihan bidang penelitian. Ketidaksetaraan gender juga diamati dalam pemilihan bidang penelitian penyelamatan. Hal ini dapat dibuktikan di sekolah-sekolah kejuruan, seperti sekolah-sekolah Putri Kepandaian, yang merupakan sekolah khusus untuk anak perempuan, dan juga sekolah teknik menengah yang biasanya diisi atau diperuntukkan bagi anak laki-laki. Secara umum, anak perempuan bersekolah di sekolah menengah atas yang mengkhususkan diri dalam ilmu-ilmu sosial, sedangkan anak laki-laki terutama mengkhususkan dirinya dalam ilmu-ilmu alam. Yang kedua yaitu nilai dan peran gender dalam buku teks. Evaluasi bahan ajar di tingkat SD misalnya, ibu pergi ke pasar, ayah pergi bekerja perlu direvisi. Begitu pula dengan Anti yang bermain di dapur dan Budi yang bermain layang-layang. Memasuki materi yang kelima dan juga sekaligus materi yang terakhir yaitu mini research. Mini research adalah penelitian kecil yang dilakukan oleh individu agar dapat menemukan hasil daripada apa yang dicarinya. Maka dari itu, untuk dapat menemukan sebuah penelitian atau hasil, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, yaitu mempersiapkan penelitiannya. Ketika melakukan penelitian kecil atau mini research, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan lokasi. Yang ketiga, menentukan waktu. Yang keempat, yaitu meminta surat dorongan dari lembaga terkait untuk dikirimkan ke tempat di mana studi kecil akan dilakukan. B, yaitu bagaimana sistematika penulisan laporan penelitian kecil atau mini research ini. Sistematikanya yaitu mengacu pada standar penulisan karya tulis ilmiah, yaitu seperti layout dan juga margin dan sebagainya. Font itu merujuk pada aturan atau kebijakan karya tulis ilmiah yang telah disetujui. Yang C yaitu badan penulisan atau badan utama. Nah, ini adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat mini riset. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan juga kegunaan penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Yang keenam, yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang kedelapan, yaitu kesimpulan. Dan yang D terakhir yaitu sistematika penulisan penelitian atau mini riset, yaitu menulis bagian daftar pustaka. Sebagai artikel yang dikompilasi dari 7 kertas dengan kode sesuai dengan nama penulis, tugas penerbit, identitas tim penulis, terkena tahun dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi pendidikan agama